warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Amanda dengan NIM 24040204. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kurikulum Merdeka untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum sekolah yang diampu oleh Ibu Raja Novi Ariska SPD MPD. Saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada apa sih kurikulum Merdeka itu? Nah, jadi kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang dikembangkan dengan filosofi Merdeka Belajar yang berfokus pada potensi, minat, dan bakat peserta didik. Tujuannya adalah menciptakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel, relevan, dan mendalam. Yang kedua, apa alasan lahirnya kurikulum Merdeka? Nah, jadi kurikulum Merdeka lahir dari kesadaran akan perlunya perubahan fundamental dalam sistem pendidikan Indonesia. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya kurikulum Merdeka. Yang pertama itu kebutuhan keterampilan abad 21. Nah, di dunia masa depan itu membutuhkan lulusan yang tidak hanya cakap secara akademis, tapi juga memiliki keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, apa perbedaan antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013? Nah, yang pertama itu, kurikulum 2013 itu memiliki struktur yang lebih padat dan terpusat dengan banyak konten di semua mata pelajaran. Sedangkan kurikulum Merdeka lebih sederhana dan fokus pada kompetensi esensial, memberi ruang lebih untuk pendalaman materi, bukan hanya sekedar mengejar jumlah. Yang kedua, kurikulum 2013 itu, guru menjadi pusat kontrol kelas meskipun sudah diarahkan ke pembacaan aktif. Sedangkan kurikulum Merdeka, siswa lebih aktif dan mandiri. Guru hanya berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa belajar sesuai gaya dan minatnya masing-masing. Adapun filosofi dan prinsip dari kurikulum Merdeka adalah filosofi kurikulum Merdeka didasarkan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan kemerdekaan, kodrat alam, dan kemanusiaan, serta filsafat Pancasila untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial. Adapun prinsipnya yaitu yang pertama, fleksibilitas dalam proses belajar. Guru memiliki kebebasan untuk memilih metode, pendekatan, dan materi sesuai konteks siswa. Yang kedua, berpusat pada siswa, mengakomodasi kebutuhan belajar individu dan mendorong siswa lebih aktif. Yang ketiga, integrasi profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai seperti gotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan berkebinekaan menjadi fondasi pendidikan. Selanjutnya, P5 dalam kurikulum Merdeka dan bagaimana P5 bisa dilakukan di sekolah. Nilai-nilai profil Pancasila dengan dimensi yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengenalan kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Adapun contoh proyek P5 yang bisa dilakukan di sekolah yaitu yang pertama, mengadakan pameran atau pentas seni. Yang kedua, memproyek bank sampah. Yang ketiga, membuat bazar makanan tradisional. Di dalam kurikulum Merdeka terdapat struktur CP atau capaian pembelajaran dan ATP, alur tujuan pembelajaran. Yang pertama kita akan bahas tentang CP, capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini yaitu bersifat naratif, memuat kompetensi esensial yang harus dicapai siswa per fase dalam bentuk paragraf panjang berisi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Adapun struktur capaian pembelajaran yang pertama itu teks narasi yang panjang dan komprehensif. Yang kedua, merangkum kompetensi lingkup materi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai siswa pada akhir fase tertentu. Ketiga, CP dibagi lagi menjadi beberapa elemen atau potensi esensial yang berlaku untuk semua fase pada mata pelajaran tersebut. Contohnya, elemen dalam bahasa Indonesia adalah menyimak, membaca, dan menulis. Sedangkan dalam matematika ada aljabar, geometri, dan etika. Dan yang keempat itu ditetapkan per fase belajar seperti fase A, B, C, hingga F. Nah, kemudian masuk ke ATP atau alur tujuan pembelajaran adalah urutan logis dari tujuan pembelajaran yang disusun secara hierarkis ke abstrak, umum ke spesifik, mudah ke sulit untuk mencapai CP. Adapun struktur dari ATP yang pertama itu sebuah alur yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis. Yang kedua, berisi urutan TP yang logis dan berkesinambungan untuk mencapai CP. Adapun prinsip penyusunannya yang pertama itu ada hierarki yang disusun dari yang konkret ke abstrak, dari umum ke spesifik, dan dari mudah ke sulit. Dan yang kedua itu ada disesuaikan dengan urutan suatu prosedur yang harus diajarkan secara bertahap. Dan yang keempat, menjadi panduan bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran.
Guru dapat merancang sendiri, memodifikasi, atau menggunakan contoh yang disediakan pemerintah untuk membuat ATP. Adapun keunggulan dan tantangan dari kurikulum merdeka, yaitu yang pertama kita akan bahas mengenai keunggulannya. Yang pertama itu dia lebih fleksibel. Guru tidak dibatasi oleh struktur materi yang kaku. Kurikulum ini memberi ruang untuk berinovasi dan menyesuaikan dengan kondisi siswa dan sekolah. Yang kedua, berfokus pada kompetensi esensial. Materi yang disederhanakan agar siswa memahami konsep secara lebih mendalam, bukan hanya sekedar menghafal. Yang ketiga, mendorong kemandirian dan kreativitas siswa. Siswa diajak berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan membuat proyek yang relevan dengan dunia nyata. Dan yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi. Guru bisa menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kemampuan, minat, dan gaya belajar masing-masing siswanya. Dan adapun tantangan dari kurikulum merdeka itu yang pertama, persiapan sumber daya manusia seperti guru yang masih memerlukan pelatihan intensif untuk pendekatan yang baru. Yang kedua, kesenjangan sarana dan prasarana antar sekolah. Dan yang ketiga, kesulitan dalam evaluasi dan penilaian formatif serta perubahan paradigma pembelajaran yang menuntut pergeseran dari teacher centered menjadi student centered.